Di video kali ini kita akan mencoba belajar interVLAN routing. InterVLAN routing itu adalah menghubungkan VLAN yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Untuk menghubungkan VLAN yang berbeda, kita membutuhkan yang namanya router. Langsung saja kita tambahkan routernya. Kita pakai router yang paling sebelah kanan. Lalu tambahkan. Dan lalu hubungkan dengan kabel ke switch. Kali ini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router, yaitu di sini VLAN 1 IP-nya 192.168.1.0/24, VLAN 10 IP-nya 192.168.10.0/24 dan VLAN 20 IP-nya 192.168.20.0/24. Kemudian kita langsung saja masuk pada router. Kemudian masuk pada tab CLI. Apabila ada tulisan seperti ini, kita ketikkan no, lalu enter. Kita masuk pada menu Global Configuration. Nah, di sini FA0/0 ini masih merah, tandanya masih off atau belum diaktifkan. Kali ini kita akan mengaktifkan FA0/0 ini dengan mengetikkan interface FA0/0, lalu enter. Lalu kita ketikkan no shutdown, lalu enter. Nah, di sini FA0/0 sudah hijau, artinya sudah aktif. Langsung saja kita konfigurasi IP-nya, yaitu untuk VLAN 1, yaitu kita ketikkan IP address 192.168.1.1, lalu subnetmasknya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita cek dan mengetikkan do show IP interface brief, lalu enter. Bisa dilihat di sini FA0/0 IP-nya sudah masuk dan sudah up, artinya sudah berjalan atau sudah masuk. Kemudian kita akan membuat VLAN 10. Untuk VLAN 10 ini kita harus membuat yang namanya sub interface. Caranya kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan interface FA0/0 titik 10. Titik 10 ini artinya kita bikin sub interface pada FA0/0. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation dot 1Q10. Komen ini artinya adalah interface FA0/0 titik 10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10. Lalu enter. Maaf guys, sepertinya ada yang salah. Dot 1Q10 dan enter.
Kemudian di sini kita ketikkan IP address yaitu 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian di sini kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do show IP interface brief, lalu enter. Bisa dilihat di sini VLAN 10 IP-nya sudah masuk, sudah up ya. Kemudian kita akan masukkan VLAN 20. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan interface FA 0/0.20, lalu enter. Kemudian kita masukkan encapsulation .1q20, kemudian enter. Lalu kita tambahkan IP address-nya, yaitu kita ketikkan IP address 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show IP interface brief, lalu enter. Bisa dilihat VLAN 20 di sini sudah masuk dan sudah up. Artinya sudah berjalan. Kali ini kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Kita akan masukkan default gateway-nya sesuai yang tadi dibuat, yaitu yang ini. Kemudian kita masuk pada PC, lalu ke IP config desktop, IP configuration, lalu ke default gateway, yaitu untuk VLAN 10 default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kita copy terlebih dahulu untuk PC selanjutnya. Kemudian pastekan di sini dan satu lagi. Lalu paste. Setelah selesai, lalu kita masukkan yang VLAN 20-nya, yaitu 192.168.20.1. Kita masuk, lalu ke default gateway, kita ketikkan 192.168.20.1. Lalu kita copy terlebih dahulu ya untuk PC selanjutnya. Kita pastekan dan satu lagi kita pastekan lagi di sini. Kemudian kita akan menerangkan FA yang terhubung ke router, yaitu FA 09. Kita masuk pada switch, masuk pada tab CLI, lalu kita masuk pada global configuration terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan, kita masuk pada interface FA 9 terlebih dahulu. Interface
FA0/9. Di sini karena kita akan menerangkan FA9, kita akan mengetikkan switch port mode terang. Lalu enter. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show interface terang. Lalu enter. Bisa dilihat di sini FA9 sudah trunking, artinya sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paket antar VLAN yang berbeda. Misalkan dari PC ini ke PC ini violet, untuk awal-awal violet. Kita coba lagi dari PC ini violet juga. Oke, kita coba mengirimkan paket dari PC ini. Nah, guys, di sini sudah successful dari PC1 ke PC4. Ini artinya sudah successful. Nah, sudah berhasil successful ya guys, artinya sudah berhasil VLAN routingnya. Itulah penjelasan dari inter-VLAN routing. Di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server. Pada DHCP server nanti tidak usah mengetikkan IP satu persatu pada tiap isinya. Karena DHCP server itu akan langsung dapat IP-nya secara otomatis. Tidak usah mengetikkan. Langsung saja kita masuk pada router. Lalu kita masuk terlebih dahulu pada global configuration. Kemudian kita ketikkan IP DHCP pool. Kita beri nama VLAN 10. Artinya DHCP pool ini akan dipakai di VLAN 10. Kemudian enter. Lalu kita masukkan IP network yang akan dipakai di DHCP pool VLAN 10 dengan mengetikkan network 192.168.10.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu di sini kita membutuhkan gateway. Kita masukkan IP gateway-nya dengan mengetikkan default router 192.168.10.1. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan DNS-nya. Untuk DNS server bisa menggunakan 8.8.8.8 atau bisa menggunakan IP interface-nya. Kita ketikkan terlebih dahulu DNS server. Namun kali ini kita akan menggunakan 8.8.8.8. Kemudian enter. Nah, sampai di sini sudah beres konfigurasi DHCP pada VLAN 10. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi DHCP server pada VLAN 20 dan VLAN 1. Kita konfigurasi terlebih dahulu pada VLAN 20. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Lalu enter. Kemudian di sini kita ketikkan network 192.168.20.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan gateway-nya dengan mengetikkan default router 192.168.20.1. Lalu enter. Maaf guys, sepertinya ada yang salah.
Kemudian di sini kita ketikkan DNS server 8.8.8.8, lalu enter. Kemudian exit. Kita tambahkan DHCP server pada VLAN 1. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 1. Lalu enter. Lalu kita di sini ketikkan network 192.168.1.0. Lalu subnetmasknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kita masukkan gateway-nya, yaitu kita ketikkan default router 192.168.10.1. Lalu enter. Kita masukkan DNS-nya, yaitu dengan mengetikkan DNS server 8.8.8.8. Kemudian enter. Untuk membuktikannya, kita coba pada PC-nya. Kita masuk pada PC 1. Kemudian kita masuk pada IP configuration. Nah, di sini kita klik yang DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini DHCP request successful. Tandanya berhasil. Kemudian kita akan coba lagi di PC yang 6 ini, ke desktop IP configuration, lalu kita ke DHCP, kita tunggu. Nah, DHCP request successful artinya berhasil. Itulah cara konfigurasi DHCP server di router. Kali ini kita akan belajar yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Yang berada di ruangan ini adalah switch layer 2 dan di sini adalah switch layer 3. Untuk switch yang di ruangan ini adalah tipe 29660. Untuk yang layer 3 adalah tipe 356560. Bisa dilihat di sini angka pertamanya 2, artinya switch ini adalah layer 2. Dan untuk di sini awalannya 3, maka switch ini adalah layer 3 atau bisa disebut dengan multi-layer switch. Apa bedanya switch layer 2 dan switch layer 3? Untuk switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan sesama network. Contohnya IP 10.0 dan IP 20.0 ini tidak bisa berkomunikasi, tetapi hanya bisa berkomunikasi dengan yang sama networknya, yaitu PC ini dengan PC ini, PC ini dengan PC ini, terus PC ini dengan PC ini, PC ini dan PC ini. Sedangkan PC ini dengan PC ini itu tidak bisa karena sudah berbeda networknya. Untuk switch layer 3 atau multi-layer ini bisa menghubungkan antar network yang berbeda. Di switch layer 3 menghubungkan network yang berbeda membutuhkan yang namanya router. Dan untuk multi-layer tidak perlu memakai router. Itulah perbedaan switch layer 2 dan switch layer 3. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface. Pada router kita bikin subinterface untuk konfigurasinya. Sedangkan di switch multi-layer
tidak perlu bikin subinterface-nya. Langsung saja kita tambahkan 2 buah spisi dengan VLAN yang berbeda. Ini VLAN 10 dan ini VLAN 10. Untuk IP-nya VLAN 10 yaitu 192.168.10.0/24 dan VLAN 20 IP-nya 192.168.20.0/24. Langsung saja di sini kita hubungkan terlebih dahulu ya PC pada switch-nya. Kemudian kita konfigurasikan terlebih dahulu pada PC. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.55. Dan untuk VLAN 20 IP-nya yaitu 192.168.20.0.55. Ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Langsung saja kita masuk pada switch-nya. Masuk pada tag CLI, kemudian kita masuk pada global configuration. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan VLAN 10. Lalu beri nama programming. Lalu enter. Kemudian kita exit terlebih dahulu. Kita buat VLAN 20 dengan nama marketing. Lalu enter. Kemudian exit. Setelah itu kita masukkan interface berapa aja yang masuk pada VLAN 10 dan 20. Untuk VLAN 10 yaitu FA2 dan untuk VLAN 2 yaitu FA3. Kemudian kita ketikkan interface FA0/2 lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 10, kemudian enter. Kemudian kita masukkan interface FA03 pada VLAN 20. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan interface FA0/3 lalu enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port access VLAN 20 lalu enter. Kemudian kita exit. Kemudian kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini FA2 sudah masuk pada VLAN 10 yaitu programming dan FA3 sudah masuk pada VLAN 20 yaitu marketing. Kemudian kita masukkan IP address yang akan kita konfigurasikan. Kita ketikkan interface VLAN 10 lalu enter. Untuk di router memakai subinterface FA0/0.10. Namun di switch langsung interface VLAN 10. Artinya di VLAN 10 ini kita akan masukkan IP address-nya. Langsung saja kita masukkan IP address-nya dengan mengetikkan IP address 192.168.10.1.
Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter, kemudian exit. Kemudian di sini kita masukkan untuk VLAN 20-nya. Di sini kita ketikkan interface VLAN 20. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. kemudian enter. Kemudian kita di sini exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tambahkan untuk VLAN 1. Kita ketikkan interface VLAN 1. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. kemudian kita enter. Kemudian di sini kita exit terlebih dahulu ya. Dan kemudian di sini kita cek dengan mengetikkan do show IP interface brief. Kemudian enter, lalu kita spasi. Di sini VLAN 1 IP-nya ini, VLAN 10 IP-nya ini, VLAN 20 IP-nya ini. Untuk VLAN 1 ini ada tulisan down, artinya untuk VLAN 1 tidak menyala. Untuk menyalakannya itu perlu di no shutdown. Langsung saja kita aktifkan dengan mengetikkan interface VLAN 1. Kemudian enter. Lalu di sini kita aktifkan dengan mengetikkan no shutdown. Lalu enter. Kemudian kita cek kembali dengan mengetikkan, kita exit terlebih dahulu ya. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show IP interface brief. Kemudian enter, lalu spasi. Nah, di sini VLAN 1 sudah up, artinya sudah menyala. Begitulah konfigurasi switch virtual interface. Di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP address pada PC-nya. Kemarin default gateway-nya tidak dimasukkan. Kali ini kita akan coba masukkan gateway-nya. Untuk VLAN 10 default gateway-nya yaitu 192.168.10.1, dan untuk VLAN 20 default gateway-nya adalah 192.168.20.1. Kita coba masukkan default gateway-nya pada ruangan ketiga. Kita masukkan terlebih dahulu pada VLAN 10-nya, yaitu 192.168.10.1. Kemudian VLAN 20. Yaitu 192.168.20.1. Kita coba kirimkan paket. Awal-awal ini emang suka violet ya. Kemudian kita coba lagi yang kedua kalinya. Mengapa masih violet? Mungkin ini switch-nya masih mendetek layer 2.
Atau mungkin by defaultnya switch multi-layer ini adalah switch layer 2. Cara untuk mengetahuinya, kita masuk ke switch, lalu kita masuk pada tab CLI. Kita masuk terlebih dahulu pada mode Vivilance. Kita enter. Kemudian kita ketikkan show IP router. Kemudian kita enter. Di sini kita coba melihat switch kita sudah layer 3 atau belum. Bisa dilihat di sini ada tulisan ICMP ready range is MP. Artinya bahwa layer switch ini masih layer 2. Untuk mengaktifkan multi-layer tersebut, kita masuk terlebih pada mode Global Configuration. Kemudian kita ketikkan IP routing, lalu enter. Kemudian di sini kita cek dan mengetikkan do show IP route. Kemudian enter. Bisa dilihat sekarang sudah seperti ini IP route-nya, artinya bahwa switch ini sudah mengaktifkan layer 3-nya. Jadi di sini kita bisa saling komunikasi antar network-nya. Kita coba mengirimkan paket dari PC ini ke PC ini. Untuk awal-awal emang pilot, kita coba yang kedua kalinya ya. Nah, successful ini ya guys, artinya sudah berhasil. Kita coba dari PC ini ke PC ini. Awal-awal emang pilot, kita coba yang kedua kalinya. Nah, statusnya sudah successful. Begitulah konfigurasi IP address multi-layer switch. Di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server pada multi-layer switch. Kita masuk pada switch. Kita masuk terlebih dahulu pada mode Global Configuration. Kemudian kita coba bikin IP DHCP pool. Misalkan di sini kita beri nama VLAN 10. Kemudian enter, lalu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan default routernya atau gateway-nya, yaitu kita ketikkan default router 192.168.10.1, kemudian enter. Lalu di sini kita ketikkan DNS servernya, yaitu kita ketikkan DNS server 8.8.8.8. Kemudian enter. Itu untuk DHCP pada VLAN 10. Kita akan buat DHCP pada VLAN 20. Di sini kita exit terlebih dahulu ya guys. Kemudian di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan networknya, yaitu network 192.168.20.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Yaitu di sini kita ketikkan default router, lalu gateway-nya 192.168.20.1. Kemudian enter. Lalu di sini kita ketikkan DNS
server, yaitu 8.8.8.8. Kemudian di sini kita enter. Kemudian di sini kita bikin untuk VLAN 1. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masukkan IP DHCP pool VLAN 1. Kemudian enter. Lalu di sini kita masukkan networknya, yaitu network 192.168.1.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita masukkan gateway-nya dengan mengetikkan default router 192.168.1.1, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan DNS servernya, kita ketikkan DNS server yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita exit ya. Itu untuk DHCP pada VLAN 1. Kita coba buktikan pada masing-masing PC-nya. Kita coba pada PC ini. Kemudian ke IP configuration, kita klik DHCP. Kita tunggu dulu ya. Oke, hasilnya pun successful, yang berarti berhasil. Kita coba pada PC ini. Masuk IP configuration, kemudian ke DHCP. Dan yap, hasilnya juga berhasil ya teman-teman. Kita coba di PC ini. Masuk pada IP configuration ke DHCP. Nah, sudah successful, artinya sudah berhasil. Itulah konfigurasi DHCP server pada multilayer switch. Pada video kali ini kita akan bikin soalnya. Kita tambahkan satu buah router. Kemudian kita tambahkan 3 buah switch. Switch 1, 2, dan 3. Kemudian di sini kita tambahkan PC. Oke, di sini kita rapihkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita akan buat kelompok VLAN-nya. Untuk VLAN 10 kita akan beri warna kuning ya. VLAN 10. Kemudian kita beri warna untuk VLAN 20. Yaitu di sini kita akan memberi warna biru. VLAN 20. Kemudian kita
pilih warna untuk VLAN 30-nya. Kita di sini beri warna hijau ya. Untuk VLAN 30. Lalu di sini kita beri warna untuk VLAN 40 dan 50. Ini adalah VLAN 40. Untuk yang VLAN 50 di sini kita akan memberikan yang warna ungu. Lalu kemudian di sini kita hubungkan dengan kabel dari router ke switch 1, lalu ke switch 2, lalu dari switch 1 ke switch 0. Kemudian di sini kita hubungkan masing-masing PC-nya. Lalu yang ini. Oke, selesai. Di sini kita beri nama untuk masing-masing VLAN-nya. Ini adalah VLAN 10 dan yang ini VLAN 20. VLAN 30. Lalu yang ini adalah VLAN 40. Dan yang ini VLAN 50. Kemudian kita beri IP untuk masing-masing VLAN-nya. Untuk VLAN 10 yaitu 10.10.10.0/24. Untuk VLAN 20 yaitu 20.20.20.0/24. Lalu VLAN 30 30.30.30.0/24. Lalu untuk VLAN 40 yaitu 40.40.40.0/24. Lalu VLAN 50 yaitu 50.50.50.0/24. Dan ini adalah IP untuk masing-masing VLAN-nya. Oke, boleh kalian kerjakan. Kali ini kita akan mencoba mengerjakan soalnya. Pertama-tama
kita bikin VLAN-nya terlebih dahulu pada router. Kita aktifkan terlebih dahulu FA0/0, yaitu yang mengarah ke switch. Kita masuk pada router, kemudian masuk pada tab CLI, kemudian kita masuk terlebih dahulu pada global configuration. Kemudian di sini kita ketikkan interface FA0/0, yaitu yang mengarah ke switch. Ini masih merah, artinya masih belum aktif. Kita aktifkan terlebih dahulu dengan mengetikkan no shutdown, lalu enter. Bisa dilihat di sini sudah hijau, artinya sudah aktif. Kemudian kita exit terlebih dahulu. Kita bikin subinterface-nya. Kita ketikkan interface FA 0/0.10. Kita buat terlebih dahulu untuk VLAN 10-nya, lalu enter. Kemudian di sini kita ketikkan encapsulation .1q 10. Artinya FA0/0 ini masuk pada VLAN 10. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. IP address 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita buat untuk VLAN 20. Interface FA0/0.20. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan encapsulation .1q20. Kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan IP address 20.20.20.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita buat untuk VLAN 30-nya. Interface FA0/0.30. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation .1q30. Kemudian enter. Kita masukkan IP address-nya. IP address yaitu 30.30.30.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kita di sini exit terlebih dahulu VLAN 40-nya. Kita ketikkan interface FA0/0.40, lalu enter. Kita ketikkan encapsulation .1q40, kemudian enter. Lalu di sini kita masukkan IP address yaitu 40.40.40.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita buat untuk VLAN 50. Interface FA0/0.50. Kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan encapsulation .1q50.
kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan IP address yaitu 50.50.50.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu di sini kemudian enter, kemudian exit. Oke, sudah selesai konfigurasi IP address-nya pada router. Kita cek dengan mengetikkan do show IP interface brief. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini sudah masuk semuanya. Kemudian setelah konfigurasi IP-nya, kita bikin IP DHCP-nya. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Kemudian enter. Kemudian di sini kita tambahkan networknya. Kita masukkan network pada VLAN 10 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan gateway-nya. Kita ketikkan default router 10.10.10.1, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan DNS servernya. DNS server 8.8.8.8. Kemudian enter. Kemudian di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini kita buat untuk VLAN 20. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan network 20.20.20.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Di sini kita masukkan gateway-nya yaitu dengan mengetikkan default router 20.20.20.1. Kemudian di sini kita enter. Di sini kita masukkan DNS-nya. DNS server 8.8.8.8. Kemudian enter. Kemudian di sini kita exit. Lalu di sini kita buat untuk VLAN 30-nya. Di sini kita ketikkan IP DHCP full VLAN 30. Kemudian enter. Kemudian di sini kita tambahkan networknya yaitu 30.30.30.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan gateway-nya dengan mengetikkan default router 30.30.30.1. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan DNS server 8.8.8.8. Kemudian enter. Kita exit. Lalu kita buat untuk VLAN 40. Di sini kita mengetikkan IP DHCP pool VLAN 40. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan networknya 40.40.40.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan gateway-nya dengan mengetikkan
default router 40.40.40.1, kemudian enter. Kita tambahkan DNS-nya dengan mengetikkan DNS server 8.8.8.8, lalu enter. Kemudian di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan VLAN 50. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 50. Kemudian enter. Lalu di sini kita ketikkan network 50.50.50.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Di sini kita masukkan gateway-nya. .50.50.50.1, kemudian enter. Kita masukkan DNS-nya yaitu DNS server 8.8.8.8. Kemudian enter. Kita exit terlebih dahulu. Oke, selesai. Kita sudah bikin IP DHCP pada routernya. Kali ini kita akan konfigurasi pada switch-nya. Kita masuk terlebih dahulu pada switch. Switch 0 yang ini. Kemudian kita masuk pada tab CLI. Kemudian di sini kita masuk terlebih dahulu pada menu Global Configuration. Kemudian di sini kita bikin VLAN 10. Nggak usah pakai nama, langsung saja kita enter. Maaf guys, sepertinya ada yang salah. Kemudian di sini kita langsung saja bikin VLAN 20. Kemudian enter. VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kemudian enter. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50 sudah aktif. Kita masuk pada switch 1. Kemudian masuk pada tab CLI. Kemudian kita masuk pada menu Global Configuration. Kemudian di sini kita bikin VLAN-nya yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan juga VLAN 50. Kemudian enter. Kita bikin pada switch 2. Masuk pada mode Global Configuration. Kemudian di sini kita bikin VLAN-nya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan juga VLAN 50. Kemudian enter. Kita masuk pada switch 0. Kemudian kita masukkan port untuk VLAN 40. Kita ketikkan interface range FA 0/4 sampai 5.
FA4 dan FA5. Kemudian kita enter, kemudian di sini kita ketikkan switch port akses VLAN 40. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan untuk VLAN 50 yaitu FA6 dan FA7. Kita masuk pada switch. Kemudian di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ketikkan int range FA0/6 sampai 7. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 50. Kemudian enter. Kita cek terlebih dahulu, kita exit. Kemudian ketikkan do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat VLAN 40 dan 50 sudah ada FA-nya. Kita bikin terang dulu di switch 0 yang mengarah ke router, yaitu FA0/1, yang mengarah ke switch 1 adalah FA03, dan yang mengarah ke switch 2 yaitu FA2. Di sini kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. 1 sampai 3 ini yaitu yang mengarah router, mengarah ke switch, dan juga mengarah ke switch 2. Kemudian kita enter, lalu ketikkan switch port mode terang. Kemudian enter. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita cek dengan mengetikkan do show interface terang. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini FA1, 2 dan 3 sudah trunking. Kemudian kita konfigurasi pada switch 1. Kita exit terlebih dahulu. Kita bikin terangnya terlebih dahulu, yaitu yang mengarah ke switch 0 yaitu FA0/1. Kemudian kita ketikkan int FA0/1. Kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian enter. Oke, selesai. Kemudian kita exit. Kita masuk pada VLAN 10 yaitu FA2 dan juga FA3. Kita ketikkan int range FA0/2 sampai 3. Kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Kemudian enter. Kita masukkan VLAN 20-nya, yaitu FA4
sampai FA7. Kita di sini exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ketikkan int range fa0/4 sampai 7. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port access VLAN 20. Kemudian enter. Kita masukkan untuk VLAN 30-nya, yaitu FA8 sampai FA11. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan int range fa0/8 sampai 11. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan switch port access VLAN 30. Kemudian enter. Kemudian di sini kita exit. Kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Kita enter. Bisa dilihat di sini VLAN 10, 20, dan 30 sudah ada FA-nya. Kemudian kita masuk pada switch 2. Kita exit terlebih dahulu. Kita terang terlebih dahulu. Untuk FA yang mengarah ke switch 0 adalah FA1. Kita ketikkan int fa0/1, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode terang, kemudian enter. Kemudian exit, lalu masukkan untuk port masing-masing VLAN. Kita ketikkan int range fa0/ pada VLAN 10, yaitu FA2 sampai FA3. FA0/2 sampai 3. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 10. Kemudian enter. Kita buat untuk yang VLAN 20, yaitu FA4 sampai FA7. Kita di sini exit terlebih dahulu. Lalu kemudian kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 7. Kemudian enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port access VLAN 20. Kemudian enter. Kemudian di sini kita exit. Lalu kemudian di sini kita bikin untuk VLAN 30-nya, yaitu dari FA8 sampai FA11. Kita ketikkan interface range FA0/8 sampai 11. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan switch port access VLAN 30. Kemudian enter. Kemudian kita exit. Lalu kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Enter. Bisa dilihat di sini VLAN 10, 20 sudah ada FA-nya. Pada video kali ini kita akan mencoba pengujiannya. Kita coba masuk pada isinya. Kemudian masuk pada IP configuration, kita DHCP-kan.
Nah, sudah successful. Kita coba lagi di sini. Sudah successful juga. Kita DHCP-kan terlebih dahulu untuk semua PC-nya. Oke, sudah sukses untuk semua PC-nya. Kita akan coba mengirimkan paket antar VLAN. Misalkan dari sini ke sini. Untuk awal-awal violet, kita coba yang kedua kalinya. Nah, sudah successful. Lalu kita coba lagi dari sini ke sini. Awal-awal violet, kita coba kedua kalinya. Nah, di sini sudah successful. Kita coba mengirimkan dari sini ke sini. Nah, sudah successful ya teman-teman. Jadi begitulah untuk pembahasan soal ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata di pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.